Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Faka'anna mazaral habibah sallallahu alaihi wasallam. Dados ketika seseorang ngelafatkan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, niku setingkat atau semakna atau sekualitas langsung sowan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qala assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin faka'anna mazara jami'al auliya fit dunya. Ampun ngendikan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, maka orang itu sama dengan menziarahi seluruh wali di dunia. Nggih niki hormat kula tenggene Mbah Hamid Pasuruan niku sepupu mbah kula. Hormat kula kersane sing rapati di dhuwit niku GR nate ziarah semua wali di seluruh napa dunia. Nggih mara Uzbek nggih larang, mara Mesir nggih larang, mara Yaman nggih larang. Mendingan salat sunat atau salat wajib assalamu alayna wa ala ibadillahis sholih. Dados kelebihannya para wali itu memang selalu negosiasi, sering nego teng pangeran supados sesuatu itu menjadi mudah. Dados Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nggih isin tenan, isin niku sungkan. Orang sudah iman sama beliau kemudian mlebu neraka niku nggih isin. Akhirnya Nabi mati-matian nyuwun syafaat. Siapapun termasuk sing bulet-bulet lah. Sampai wonten istilah syafaati li ahlil kabair min umat. Sepiye-piye nyatane gelem Islam. Tidak memilih agama lain atau paham lain sing membebaskan dia nakal, tetap milih Islam. Bulet-bulet tenan itu tetap Islam, tukon kafir ya mboten purun. Dari sisi ini punya kelebihan sehingga tetap syafaati li ahlil kabair min umat. Ya tapi ya ora usah maksiat, maksudnya ini cerita mawon, cerita fasilitas ini cerita napa? Fasilitas. Jadi kalau suwon dari ngaji niki kersane jenengan tambah yakin bahwa sholat itu mi'rajul mukmin. Sholat itu cara kita mi'raj tenggene ketemu Allah Subhanahu wa taala. Terus niki sing kula beto amit. Niki kitab karangane Syekh Mahfud At-Turmusi. Niki masih tentang tahiyat. Makanya kalau sukani muqaddimah ziyadatul bayan ba'da asna ala tilkal hadrah bitahiyat. Kula waos nggih. Dados ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj niku singkat cerita akhirnya ketemu wonten hadrah ilahiyah. Terus Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kula waos kene. Syekh Mahfud At-Turmusi niku gak ada adik kandung asmane Badimyati. Badimyati niki ngiyai teng Termas sing dados gurunipun di antara gurunipun Ki Hamid apa Pasuruan. Tentu kita tahu semua Ki Hamid Rian ngaos Ki Khalil Harun teng Rembang baipun Mbah Mus. Terus ngaos tenggene Termas tenggene Mbah Dimyati. Terus ngaos teng mriki di antarane teng Habib Ja'far selain istifadah teng keluarga besar teng Lampung. Niki dikarang Syekh Mahfud sing gak ada adik Mbah Dimyati, sing Mbah Dimyati gurunipun Ki Hamid. Niki kersane nderekaken Simtud Duror ketika muji faedahe at-tahiyatul mubarakatus salam. Nggih sing niku baris kedua asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa rada anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lailatul isra lamma jawaza sidratal muntaha ghasyiyathu sahabatun min nurin fiha minal anwar masyaallah. Terus Nabi ketika sampai sidratul muntaha itu ada nur yang tidak terhingga. Fa waqafa Jibril walam yasir ma'ahu. Niki mun perjanjiane mun bar niki mun lakdoh. Nggih mun rat situ ki ijo nggih. Nggih kula waos nggih. Ketika sampai Sidratil Muntaha Jibril diam, mboten saged tindak. Walam yasir ma'ahu lan ora lumaku sapa Jibril ma'ahu sertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atatrukuni asiru munfaridan." Masa kamu meninggalkan saya jalan sendiri, sowan sendiri? Faqala Jibril wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Semua kita ini punya kelas. Kelas saya itu tidak sampai saged sowan hadrah napa? Ilahiyah. Jadi Jibril yang ketuanya malaikat niku ikrar tidak sah derek sowan Allah Subhanahu wa taala. Sing sah namung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mulane beliau jawab wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Jadi semua kita ini punya kelas khusus. Terus Mbak Idris ngongkon kula angsal ini sama haram. Sama nu haram. Nah Mbak Idris angsal. Habib Ahmad nggih kadang angsal. Kira sering ngongkon nggih ribet. Niku seneng kok. Habib Ahmad Al-Habsyi. Faqala sirma'i walau khutwatan. Sudahlah, ikut jalan saya senajan to sak jangkah, selangkah. Fasara ma'hu fakada ayyahtariqa minan nur wal jalal wal haibah. Terus kata Rasulullah, meskipun sejengkal, meskipun selangkah, tolong temani saya. Ketika Jibril manut ning Kanjeng Nabi, terus ngalami satu kondisi sing luar biasa, hampir beliau terbakar. Wasahura wa dzaba hatta sara qadrul usfur. Jadi ketika Jibril memaksakan dari Nabi selangkah, niku Jibril sing terkenal niku gadah 600 jana yang bisa menembus langit dan bumi. Niku mengecil sampai qadrul usfur, sampai sak manuk emprit. Fa asyara 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalam. Kemudian malaikat Jibril hanya memberi isyarat, sudah saatnya sekarang jenengan salam. Ai bi ayyusallima ala rabbih idza wasala makanal khitab. Jadi ya niki spesial hormat kula teng Mbah Hamid kersane majelis niki sakral mengutip dawuhipun para ulama termasuk orisinil dawuh Habib Ali napa Al-Habsyi teng kene kitab Unuzus Sa'adah Al-Abadiyah fil Anfas Al-Aliyah Al-Habasyiyah. Terus insyaallah kula ndamel 3 napa 4 makalah berdasar murni riwayat. Karena kalau ngadani jenengan nggih boten pantes, mungkin mriki kata Habib, kata Kiai. Tapi kalau digandani Mas Sama kira pantes. Atose tuwa kula umur. Nae sepuh piyambake tapi tuwa kula. Falamma wasallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaikal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau kalimat at-tahiyat niku memang dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus faqala Allahu, terus kemudian Allah menjawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Artosipun setiap yang sholat itu artinya mewakili munajate kanjeng mubarakat, juga mewakili jawaban Allah terhadap kekasihnya. Gini Allah jawab assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, Nabi itu orang yang enggak egois. Ketika dapat posisi yang luar biasa, dapat salam dari Allah, Rabbil Izzah, alam ini terserah Allah, dan Nabi dapat salam dari Allah, jaminan selamat. Karena Nabi tidak egois, fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Kemudian Nabi ingin yang dapat ini jangan saya tok. Semua yang soleh, semua yang iman, semua yang benar harus mendapat salam dari Allah, mendapat garansi selamat dari apa pentingnya tidak nopo egois. Ketika Nabi hanya mendapat assalamu alayka engkau Muhammad yang berhak dapat salam dari saya. Nabi inginnya jangan ya Allah, harus semuanya yang soleh harus mendapat salam dari engkau. Ini apa? Fa'ahabban nabiyyu ayyakuna li'ibadillahi sholihin nasibun min hadzal maqam. Faqala assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Terus faqala jami'u ahli samawat, semua penduduk langit akhirnya jawab asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Cara Jawa iki nabi tenan ora egois. Mana ana kiai egois ora kiai. Jadi malaikat iku ngakonine nabi ku nabi yo ngenteni ora egois. Jadi malaikat Jibril nganter, malaikat Muqarrabin nganter, semuanya cek meneng ae. Barang nabi usul semua rahmatnya Allah dapat untuk semua. Nabi mereka ngakui asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sah nggih sah. Hadza wa inna ma lam yahsul lin nabiy sallallahu alaihi wasallam mislu ma hasala li Jibril minal masyaqqa wa adami taqah li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Kenapa Jibril yang raisul malaika? Ya saya ulang lagi, kenapa Jibril yang raisul? Ternyata sampai Sidratil Muntaha mengecil dan hampir terbakar dan sampai seperti burung emprit, burung terkecil. Ya karena Jibril itu tidak yang dipanggil. Wong ora diundang kok teko. Lah Kanjeng Nabi niki muradun wa matlubun, memang Nabi yang dipanggil, yang ditimbali sehingga Nabi punya kekuatan yang luar biasa. Sementara Jibril boten. Ya itu disebut apa? Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam muradun wa matlubun. Fa'atahu wa quwwatan wasti'dadan li tahammuli hadzal maqam bi khilafi sairil makhluqat. Lam yutik ahadun minhum hadzal maqam. Jadi
Karena Nabi itu adalah orang yang Allah itu ingin ketemu. Allah ingin ketemu kekasihnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena Allah yang ingin, Nabi didesain, diatur sedemikian rupa untuk bisa ketemu tanpa hambatan apapun. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa yang kepengen ketemu Allah. Rabbi arini anggur. Nah, karena Nabi Musa yang ingin, maka Allah bikin satu aturan. Ya delok gunung sik, bareng gunung itu delok falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sha'iqa. Terus ini bedane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian Nabi napa Musa. Walidzalika lamma tajalla Allahu 'alal jabal ingkadda wa ghara fil ardi wa kharra Musa sha'iqan minal jalal. Li'anna Musa muridun wa talibun wa Muhammadan wa anna Muhammadan muradun wa matlubun wa farqun kabirun bainal maqamain. Terus ini yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ummi. Ummi niku lugu. Lugu niku ora pati mikir. Terus Nabi itu syaratnya ummi, Nabi sing top ketuane Nabi syaratnya ummi. Ummi itu tidak punya keinginan, tidak punya versi. Karena tidak punya versi ini, Allah yang tertarik. Lah iku jenenge matlub. Nah, Nabi Musa mboten pangeran mau diwarai niku dadi ra diruwet Nabi Musa niku ra diruwet. Niku lho cerita full. Nabi Musa niku kan kepengin mendapat tahu dari pangeran. Ya sudah, kamu nemuin saya di Turi Sina. Setelah nemuin di Turi Sina, beliau mojok itu terus munajat sama Allah terus bilang, "Saya ini sudah mendapat Taurat." Kata orang Bani Israel, "La nu'mina laka hatta narawaha jar." Tidak bisa, saya tidak punya bukti Allah nemuin Anda. Maka kita tidak akan iman kepada Anda sebelum kita juga melihat Allah ngasih Taurat kepada Anda. Gentenan Allah yang tersinggung. Wong tidak Nabi kok minta ketemu. Wah, sambar bledek mati ya. Bareng mati ini Nabi Musa yang gentenan marahi pangeran. Ya Allah, engkau ini gimana? Orang-orang ini tak ajak supaya jadi saksi bahwa saya nerima Taurat. Kok malah mati, saksi saya siapa? Tolong dong dihidupkan lagi. Jenengan piye maksudnya piye? Wong seksi kok dipateni. Dadi mulang pangeran. Akhirnya diuripno meneh. Nabi Muhammad mboten nate. Nabi Muhammad tuh orang yang hubungannya dengan Allah niku taslim, tafwid, pokoke napa nderekno kersane Allah Subhanahu wa taala. Iku yang menjadikan napa orang yang banget isek tenggene Allah Subhanahu wa taala. Terus kersane niki memperkuat napa redaksi Simtud Duror sing istilahno ba'daan asna ala tilkal hadrah bi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Nah terus khasipun Habib Ali iki kan kula yakin sing ngaji teng mriki seneng ngayal sedanten. Ngayal niku pokoke ngayal. Di antara dawuhipun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lu nak wonten tiyang penghayal, tukang ngelamun, tukang pokoknya sing tukang pokoknya penghayal. Niku seneng. Uniknya itu beliau berpendapat itu berdasar, saya ulang lagi, berdasar dawuh Sayyid Abdul Al-Haddad. Sayyid Abdul Al-Haddad itu pernah marah-marah karena ada orang itu sudah ngelamun saja tidak bisa, ngayal saja tidak bisa. Memangnya kamu punya Tuhan siapa? Sampai ngayal saja tidak bisa. Karena kalau orang tidak bisa ngayal, tidak bisa ngelamun, dianggap kunut min rahmatillah. Napa kunut min rahmatillah? Dianggap wong sing putus asa saking rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus niki kula dudono takbir sing napa? Niki tenggene Kanzul Kunuzus Sa'adah halaman 184. Mboten kersane kula suwun nglamune jenengan, tenange jenengan, ngayali jenengan niku semuanya berangkat saking jembare rahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Sayyid Abdul Al-Haddad duka niki dawuh Habib Ali menirukan Habib Abdul Al-Haddad. Abna al-asri, wahai anak-anak zaman sekarang, jamadu jumudan. Kalian tuh jumud sekali. Jumud tuh gak kreatif. Jumud tuh gak kreatif. Kulliyan la a'mala wala amala wala talahufa wala rohbata fil khairi. Yamurru alal insan waktu doyan la amala wala amala pakai hamzah. Sekedar ngelamun ora iso. Jadi kula suwun semuanya harus menghayal, Gus Warga untuk widadari ayu, gak ngamuan, gak jaluk blonjo, pokoknya ngayal. Wala aqalla minal amal idza fatal amal, ya. Ini wala aqalla minal amal pakai hamzah idza fatal amal. Kalau kamu tidak bisa mujahadah semalaman, paling enggak kamu ngayal. Suatu saat aku jadi hamba yang baik, suatu saat jadi wali formal. Qala al-Habib Abdul Al-Haddad
Innali fillahi amalan tawilah wa dhununan hasanatan fihi jamilah. Laisali fina lima arju wasilah ghairata hal mustafa zainal wujud. Ma anna fadlallahi mabsud. Saya ulang lagi. Ma anna fadlallahi mabsud. Al maksud annaka tukbil. Kamu menghadap. La yuknituka dzambuka wala bu'duka wala ghaflatuk. Jadi sudah, faktanya fadlullah itu mabsud, fadlullah itu terhampar. Fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Ya, saya ulang lagi, marahnya Syed Abdul Al-Haddad. Yamurru alal insani waktu doi'an la amala wala amala pakai hamzah wala aqalla minal amal idza fatal amal. Kata beliau ma'a anna fadlallahi mabsud al maksud annaka tuqbil la yuknituka dzambuk wala buduk wala ghaflatuk. Lo suwun ngayali jenengan itu juga harus jadi ibadah. Dulu bapak kula nurian tiap khole Mbah Hamid nggih mriki menangi beliau sugeng. Ya beliau kesini mesti disuruh semaan di depan Mbah Hamid. Karena Mbah Hamid memang sepupu mbah saya. Bapak saya itu hafal Quran. Itu nak ono wong awam ngopi terus guyang-guyu bapak senenge ra karuan. Ya yo ora pejabat ora senenge ra karuan. Nah, kata Mbah Mun guru saya, kata Mbah Mun, ngono ku yo ora wedi suul khotimah, malah repot dadi kiai wedi suul khotimah barang. Artinya ya pokoke Allah itu atus ngeten mau selawatan. Sing Habib Ahmad seneng yo paham yo putune Nabi, sing ora putune ra paham yo suwen. Nang perkara berkat menapa sementing seneng niku. Seneng iku mun cukup untuk memaklumatkan kalau Allah itu fadluhu mabsud, napa fadluhu mabsud. Iku sing penting. Ini dawuh-dawuh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kula akan matur 2 napa 4 item teng mriki ane ngertos asli madzhab-madzhab beliau. Nah, terus ketika beliau ngalami kasyaf, sing kenapa akhirnya beliau nyuwun sewu disejajarkan ya atau di pengganti di eranya. Kan ada Habib yang terkenal digelari Fakhrul Wujud. Ini Abu Bakar napa bin Salim. Hanya disebut BSA bin Syekh Abu Bakar. Niku saking mintanya sama Allah supaya dosa orang-orang zamannya, kamane tonggo-tonggo nih. Gusti, kamane jenengan regani kula, wonten kula kok tiang-tiang niku dosa, jenengan sepuro sedanten. Pun wirosatan min jadihil a'la niku napa wa ma kana wa yu'adzibau wa anta napa. Beliau sampai ngendikan Habib Abu Bakar bin Salim sahibu ainat hatta balagat fiha ila qali mudbaru sahadal ikal ma kutiba ta'ala ali asri sayiatun. Dah sekarang yang salah-salah karena ada saya dimaafkan semua. Walal Habib Alawi fasta'dzamtu hadil maqalah jiddan. Wa qultu fi nafsi hal yujadul yauma fi asrina ma yaqul mislaha. Terus wa wada'tu tilkal manaqib wa nimtu faraitu fi namika ana Syekh Imam Abdurrahman Ali bin Sakron qaiman faqih wa yaqul ya Alawi inna ammaka Ali al-Habsyi yaqulu fi hadha zaman bimisli hadil maqal allati qala Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kamu anggap jangan hanya Habib Abu Bakar bin Salim yang bisa menggaransi itu. Paman kamu Habib Ali Al-Habsyi juga bisa menggaransi itu. Cara kula gadah mandat Habib Ahmad. Niki alhamdulillah kula niku keluarga Lasem, orang paling sering dipilih Habib Ahmad. Kemarin ketemu di Lasem, sekarang ketemu di sini. Jeng tanggal 12 ketemu teng dalam kula. Terus kersane jenengan tambah ta'alluq teng kitab napa Simtud Duror. Dene iki terakhir amun suwe-suwe mari ilmu entek mengke saake mas-mas kula niku. Ya dados hatawan. Yang agak serius nih. Beliau itu punya abah, itu Mufti Syafi'iyah di Mekah. Ya, Mufti Syafi'iyah di Mekah, abahnya Habib Ali. Habib Muhammad. Yo kondur teng Sewon nih terkenal ini Sewon terus damel masjid Riyadh. Karena beliau memang putra orang alim alama fil fikih Syafi'iyah. Terus beliau ngendikan i'tanu bi ilmil fikih li anna bihi qiwa masyari'ah al-mutahharah wan nas tarakuhu wal madaru alaih. Allah fil fikih. Terus ij'al mudzakarata kullaha fil wara wa fil halal wal haram li anal haram amma wal wara irtahala minal wad. Wa do'at alainal asya' wal qulubu qasad. Terus
Dawe beliau, kamu ini harus serius nekuni fikih karena fikih ini menjadi kiwamu syari. Inti dari syariat ya di fikih. Kulo nu sering nulung tiang haji. Iki kulo matur bae Idris. Tiang haji nu sering kulo tulung. Gara-gara niku kan travel kan yo jenis bayar larang kok mau haji tok. Akhire dikai buku-buku panduan donga-donga. Bang dikai malah masalah wong sepuh-sepuh mosok syaratnya kaji kudu hafal. Padahal nyetake diitung mbek traveler diitung. Ana hitungane. Tapi itu menteror seakan itu syarat napa? Sah. Donga taufah ula ana, taufah saniyah ana. Nggih, donga wukuf apa ana dongane? Mandine ra jelas tapi ribete jelas. Niku wis jelas nih. Padahal yuridu wa bikumul bisra. Wong mesti tangkel kula, Beb. Gus niki nak mboten kula waca sepundi, Gus. Gak apa-apa, sing penting mbok bayari traveler apa-apa. Karena terus itu dikira syarat wajib atau syarat sah. Lah barokah ulama-ulama iku wis pokoke tawaf mubeng ping 7 dimulai Hajar Aswad iku wis sah. Mboten usah diwaca, gak usah. Nek kowe ra mantep ya kalungno ae, sementing di kalungno donga ngene ya Allah seperti ini. Apa wis. Allah ya alamu sirra. Andekan ndak ditolong ulama fikih juga ndak bisa. Kiwa musyari. Orang yang sudah emergensi di ICU di beberapa rumah sakit. Barokahnya semua kitab fikih menulis tawaf di Arafah itu walau maron meskipun hanya lewat. Barokahnya itu yang emergensi lewat ambulan. Coba kalau nggak ada fikih dan merasa tawaf wukuf itu harus berhenti. Kayak apa susah? Semua itu barokahnya. Jadi perlu dicatat Habib Ali ini ahli fikih Syafi'iyah karena memang putranya mufti. Dia putranya apa? Mufti. Ahmed sing tahu Nabi. Ini spesial nih. Ini yang di kitab ini biografi Habib napa? Kalau di kitabnya Said Umar Hafid ditulis tentang beliau di ngendikaken dua Imam Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Sulida bi Madinati Qasam. Lahirnya sekitar 1259. Tafarragha li akhdil ilmi an abihi fi Makkah Al-Mukarramah. Jadi beliau dulu ngaji sama abahnya sendiri di Mekah Al-Mukarramah. Terus ngaji lagi ala yadis Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Jadi kira-kira kalau teman beliau di Indonesia ya Syekhona Khalil sama Mbah Soleh Darat. Itu sama yang ngarang Sohibul Pi'anah. Itu seangkat beliau sama-sama ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Wa qara'a alaihi fil fiqhi kitab Minhajut Thalibin. Beliau paling suka baca kitab Minhajut Thalibin. Wa ada ila sewon wa bana biha ar-ribat al-masyhur. Terus kata kitab ini wa huwa awwalu ma'hadin bunyalit ta'lim bi Hadramaut. Jadi kalau menurut kitab ini pertama yang punya tradisi bikin pondok di Hadramaut itu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Terus beliau akhirnya hatta kanat lahdatu wafati kalau di Indonesia 20 Rabi Isani 20 Rabi Isani kalau di kitab ini. Terus Ar-Riyad wa al-masjid alladzi bunya. Ada yang baca bana alayat bunya alayat Habib Ali Al-Habsyi bi Madinati Sewon. Jadi beliau menamakan Riyadh memang kenangan beliau pas kecil memang lama di Mekah di Riyadh sehingga tadi artikan Riyadh itu Riyadul Jannah atau Riyadh dengan arti memang kenangan beliau mungkin banyak di Riyadh. Terus ini cerita-cerita tentang makalah-makalah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Burdah Habib Amil. Nah yang tentang Mi'raj kula terusaken nggih. Arab Buddha. Ini terakhir ini kersane mboten entek. Tadi kan dijelaskan kalau di istilah wau kan napa ada beberapa istilah tentang bahwa ketika di Sidratil Muntaha itu adalah satu kelas, satu makom. Sing kata beliau lam yatajasar ahadun, siapapun tidak berhak ngomong, tidak berhak komentar karena makom yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah SAW. Kalau istilah Burda itu fahusta kulla fa khairin ghaira mustarakin wa justa kulla maqamin ghaira mustahar. Ini kula wasim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa auha ila abdihi ma auha. Qala ya Aisyah, aturidina anta alami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikail wala nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Aisyah, bagaimana mungkin Anda tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu? Saya itu tanya, jenengan ketemu Allah piyambakan terus bakas sopo.
Jelas gak bakas pilpres. Proposal ya buatan, buatan bakas koalisi. Fakolat. Ya, jadi Nabi itu sempat buatan kerso jawab, diredaksikan aturi dina an ta'lami ma la ya'lamuhu Jibril wala Mikailu wala Nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun. Niki teng kitab Syarhul Burdah karanganipun Imam Baj. Ki Hamid Pasuruan masyhur, keliling-keliling teng beberapa daerah maos Burdah. Riyen angger Mbah Bisri mriki niku Ki Hamid nembe rawuh saking Burdah teng desa-desa. Ndi Kang duwe hasil maca Burdah. Sama Kiai Kamil Hamid dikasihkan sama Kiai Bisri. Suatu saat Kiai Bisri itu diundang ke sini sama Mbah Hamid gak disangoni. Mengulas di Mbarno wes. Kiai Bisri dendam. Wes kan ngrasa ngoni lah ning kelambimu kayak aku jen. Dulu misalnya ya mulai dulu ini tidak usah tersinggung. Mulai dulu itu ya mubalek itu ya kayak ada tarifnya. Misalnya tarifnya 2 juta. Barang pulang sama muhibbinya, orang yang sangat fanatik Kiai Hamid didol payu 5 juta. Hati dan itu labine Kiai Hamid sering digo tahajud. Kiai Bisri kan lucu abahnya Mbah Musin. Lagi Bisri itu yakin sama Hamid Wali gara-gara itu. Kan misalnya tarif dasarnya 2 juta. Saya itu payu 5 juta. Kang, susu Kang. Itu guyonannya Wali. Jadi memang dulu itu mbah saya, Kiai Bisri, Mbah Hamid itu semuanya udah mondok di Ormas dulu. Wes kecil-kecil kan. Kecil saya itu menangi Mbah Hamid. Mbah Hamid kalau dilasem ya guyon kecil-kecil kan ya karena mulai kecil dilasem. Nah ini Sayyidah Aisyah karena kanjeng Nabi garwane berani tanya sesuatu yang Jibril saja tidak tahu, Mikail saja tidak tahu. Singkat cerita Nabi itu gak kerso jawab. Faqalat as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Tak kandak nomor tuamu nek mbok terangno. Sekolahane kuno ngadepi bojo repot. Kanjeng Nabi lho diteror as'aluka bi Abi Bakrin illa ma'alam tani. Cara Jawa tak kandak nomor tuamu ora gak terangno. Abu Bakar mertuane kanjeng Nabi. Terus faqala inni lama kuntu qaba qausaini qultu Allahumma innaka adzabtal umam ba'duhum bil hijar wa ba'dhum bil masyi wa ba'dhum bil khasfi fama anta fa'ili bi ummati sunnatuka tren ya cara bahasane tren jenengan kalau ngadepi wong dosa disiksa ada yang jenengan kaya antemi watu ana sing jenengan tenggelamkan apa-apa jadi pola ya salah sakniki pola umum. Kalau ada orang dosa itu trennya polanya jenengan itu jenengan siksa. Ada yang jenengan tenggelamkan, ada yang jenengan antemi watu macam-macam. Terus lalu fama antafa ilun bi ummati. Kulo kepen tangklet, lalu dengan umat saya jenengan seputi. Mosok padha wae ngono cara niki dialeke Kanjeng Nabi kalian Allah Subhanahu faqala unzilu alaihim ar-rahmah min ananis sama wa ubaddilu sayyi'atihim hasanat. Wa man da'ani minhum lababtuhu wa man sa'alani a'taituhu wa man tawakkala alayya kafaituhu wa fid dunya asturu alal usad wa fil akhirah usyaffi'u kafihi walaula annal habiba yuhibbu mu'atabata habibih lama hasabtu ummatak. Andekan kata Allah pokoknya kowe ora kembar cara Jawa kamu itu spesial. Kamu itu spesial. Saya tidak akan memperlakukan umatmu kayak umat Nabi dulu. Kalau suwon kersane ziyadatul mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rabbi likulli qadimin min safari tuhfatun fama tuhfatu ummati. Lalu ketika jenengan kan apa? Allah kan tentu zat terbaik. Ciri khas yang terbaik adalah kalau ada tamu itu dijamu. Dan jenengan pertama umat kula sowan jenengan kayak inopo, jenengan kayak jamu. Karena beliau yakin gak kena adab. Jadi takokan ini jenengan gawe oleh-oleh nopo. Kata sini lho berkat-berkat nih. Jenenge tamu ya dikai berkat. Setiap yang datang dikasih tuhfah. Lalu tuhfah umatku apa? Terus qala Allah Ta'ala ana luhum ma'asyu. Ana lahum ma'asyu wa ana lahum idza matu wa ana lahum fil kubur. Spesialnya adalah tak urusi dhewe. Jadi nanti umat Kanjeng Nabi ketika nyuwun sewu mungkar nakir malaikat malik macam-macam niku pun jejer kalian Allah analahum iku urusanku bebas pokoke niku napa dadi analahum ma'asyu wa analahum idamatu wa analahum fil kubur wa analahum fin nusyur kadza fi ba'di syurah. Terus wa dzakara jam'u minasyurah manasuh wa hadza sirru ma'khudun min hadis allamani rabbi lailat isra satrusin. Terus kula suwun barokah maulid niki tambah mahabbat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah ini kalau di bab Amit, kalau di bab kitab Risalah Kusyairiyah, terus memiliki napa mertuane Ki Hamid asmane Mbah sinten Kusyairi. Risalah Kusyairiyah itu kitab paling terkenal yang bab tasawuf. Jadi sekolah gak ada guru namanya Mbah Maimun, niku gak ada Mbah asmane Mbah Ahmad. Niku nanti ngaos teng Sayyid Umar Sato, kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato. Niku ketika minta thariqah mboten angsal tapi dikasih kitab Ar-Risalah Al-Kusyairiyah sehingga banyak kiai Jawa napa asmane kiai napa Kusyairi. Itu kalau di Risalah Kusyairiyah dibabkan di Kitabul Itsar. Itsar itu tidak egois. Nabi Ibrahim ngono gagahe, semua nabi kan gagah-gagah. Nabi Nuh gagah, tukang maksudno kaume. Top lah kowe. Nabi Ibrahim Khalilur Rahman. Tapi ketika ada adab, ketika ada hisab, ketok egoisi. Kabeh muni nafsi, nafsi. Setiap dimintai syafaat, engkau Khalilur Rahman, engkau ini itu, nafsi, nafsi. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meskipun ada haulul mauqif, ada dahsyatnya kayak apa kiamat, Nabi tetap menghentikan analah. Saya sanggup memberi syafaat. Karena apa? Nabi tahu betul Allah yang disembah di dunia juga Allah yang sama di akhirat. Yang rahmannya tidak terbatas. Yang Allah tetap Rahman, Rahim. Makanya Nabi terus ngendikan, fa'ahmaduhu bimahamida allamaniha rabbi. Sebagian riwayat, fa'akhiru lillahi sajidan. Terus secara konstitusi kalau akhirat itu kan sudah selesai. Tapi siapa yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah di akhirat tetap gak bisa dibatasi oleh aturan apapun. Dan Nabi tahu betul kalau Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Makanya Nabi tetap pede mawon fa'akhiru lillahi sajidan. Akhirnya Allah ngendikan masyhur, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyafa. Nabi minta apa? Hak syafa'. Dan Allah suka karena ada kekasihnya, ada orang yang tetap memahami Allah sebagai yang warahmati wasiat kullase. Ketika Nabi lain sudah bilang nafsi, nafsi. Makanya banyak ulama yang mengatakan Ahmad satu Habib Ahmad, fa Ahmadu Ahmadu min wairi. Jadi fa Muhammadun Ahmadu min wairi. Jeneng kula nggih Ahmad Baudin. Ahmad tu nak cara kitab sing kula waca nu af'al tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min wairi. Ketika nabi-nabi lain sudah tidak bisa muji Allah karena kena haulul mauqif, wis sok kena haulul, iku ora iso muji Allah, malah mau muni nafsi. Nabi Muhammad ono haulul mauqif tetap muji. Dalam keadaan seperti itu tetap muji Allah. Fa ahmadu bima hamida. Makanya ketika kitab itu fa Muhammadun Ahmadu min wairihi. Rasulullah Muhammad saja yang lebih memuji Allah daripada yang nabi yang lain. Jadi ketika nabi yang lain sudah terkunci mulutnya karena panik, Nabi Muhammad tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperuntukkan kita yaitu syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam. Terus kitab sing kula waos wau otoritatif wonten saking napa dawuh Habib Ali. Saking kitab Kunuz Sa'adah Al-Abadiyah, wonten Sarah Burdah dan ada beberapa kitab sing jelas niku adat guru-guru kita niku musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena Indonesia itu percaya hukum positif atau yang dibikin undang-undang oleh guru Hindia Belanda, kemudian kita semua dianggap tauhid halal darah. Itu enggak madhab yang kita itu. Yang kita ikuti adalah siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah, kita harus al-kahfu menahan di soal tukaran itu tukaran nah itu rasa mata ini ya misal akan atau tukaran pengantin mata ini kalau mau jancu akan kena penting nggak ganti apa? Oke, syukur-syukur rasa mau dijancu tapi dibanding timpat raiso penting nggak apa? Jangan nak timpat udah diudun kan kalau di konco senang misal tak tahu kok misal sampai jadi kiai, gue selalu rasa di pisau, ibuannya apian beruang lagi dia ngomong biasa di pisau, agak malas jadi utun. Angan-angan dia bener. Kadang-kadang kiai itu ya salah, kiai itu kan dihormati kan dicucuk, dihormati kadang salah dan sehingga dia ambil uang yang kon ngapi, uang kenangannya uang diapi. Coba kalau kamu jadi orang awam, jadi satpam misalnya, teko terlambat, waktu mana keris semua uang teko terlambat, dia jadi kru kapal, gak aneh. Itu tak pekerjaan dibeli tekannya terlambat repot. Orang yang dimaki-maki gini maka oleh agama diberi hak malas. Dibela orang yang ngempet lorotan. Kecil dimaki. Makanya Allah memberi hak yang seperti ini. La yuhibbu wal jahra su'i minal qawli illa mangduli. Allah itu tidak suka omongan elek, omongan risau illa mangdulin kecuali orang yang di dalam itu diberi hak malas. Bisa kadari tapi malas itu.
Lu coba misalnya sampai semarat, satpam melarat, teko terlambat gue jamuk bojo. Oh, tuh nih kantor siapa? Hewan gue pasti nutis sih. Kue raiso ngeke ibu roh bojo, lungang. Gara-gara jamuk bojo nih satpam terlambat. Kalau kamu majikan, lagi gak profesional ya, mau ketemu kancane dia mau. Utang ini tahu, melarat bodoh nah. Orang jamuk sering tahu mau nak ramal sih. Nah, makanya agama memberi identik oleh nanti ilaman Allah itu tidak suka omongan kecuali ilaman di lima orang yang di malah kok itu uang sing ditabok ya oleh nasko sing dipisau oleh tapi pas ya susuk misalnya aku misalnya Hamdani kata malah gue jangan ngomong butuh ya nak aku pengen Hamdani jentuk ganjaran gue jangan gue wedul berarti susuk Hamdani ngamalin gue wedul mana sih gue jalan berarti gak dosanya mana oleh buat saya usaya itu kok saya tuh jadi nak mal saleh musim pas misalnya itu gue wedul juga tahu nggak gue wedul ya gue kacang muda kan ya gue wedul tak akan tidak ya wah nak kayaknya kurang WA tapi kayak rakyat nah di konco uang belah panggilnya kiai ngongkon wong ngapikan bang udah kesana jadi anak tiap wong kayak aku rais udah pemegang ini mau madam nggak ada kapal jamu majikan neng jalan dia jadi orang ngamuk ya jadi udah ya sekali orang berak ya aja semua oke loh misalnya buat kiai lo ada ketika ini jalan gue di kiai di komitmen rapat al misopon terus gue jadi kiai dekat pulau ini kan dekat kan bisa mulan gue jadi kiai nyuper ya nyuper soalnya uang nuwikong dipotong, spontan menijan tuh. Kan gak mungkin pas itu kong subhanallah. Ya lah kira-kira. Dan kiai malah kiai itu rasanya kadang ini. Betul rasanya diawamkan orang apa? Dua sok wong tuwikong. Buat mobil jajar wong ratus, rokokan. Sebelum tak jalan bus, wah nak ngopi sih gak masalah. Wong ratus rokokan. Kalau nanti kau kerja itu. Kalau nak kerja kan mulai jam 4 sore. Singkat cerita lawan acara yang di jam 7 kalau lewat serat. Pikir gue loh, wong mabuk, wong berbino mabuk. Gue nih kita gue nih kalau gue wong nih besi. Betul, kau tadi kajaran ulama nyabari mati kajian. Orang-orang yang mati, ada gue ketinggi rapati muka lah, mau rapati sabar. Kau senengi wong, kau seneng wong pak. Sangat lah kalau ini gusti pulau itu separuh dengan kok eling diang di. Nah kalau kekasih jenengan ya eling jenengan atau apa eling diang di kira eling apa. Niki makhluk jenengan kabeh kersane. Pulau ulama kok eling so eling jenengan pengen akhirnya wis nikmat lho. Kalau ini jejer wong makhluk tapi aku ma Allah wa billah. Wis berarti suara mungkin wis nafsul mutmain. Ngomong wong eling Allah kok aja eling sekelilinge mangkel. Yang tadi mantul, bahwa ini kawan apa gitu lah dia mantul. Tapi dia nak nuruti hukumnya Allah, dia mati kanjingnya. Di mantul Allah pulang. Jadi yang mulanya ini, itu berarti uang berseluruh fahamkan ada hijrah dulu dari Allah. Tak boleh boleh komitmen itu mulang. Paham ya? Tapi kan nuruti nafsu enak aja. Ya, apa-apa nuruti enak. Kalau bahasa Jawa ini mulai jadi nuruti. Padahal amat yang ngambil untuk wanahan nafsa dan ya terus ya syaratnya iman itu pokok dasarnya adalah al-kafu amangkola la ilaha wala nukafiruhu bidhampin lan orang ngafirno kita hu eman sing kola la ilaha bidhampin sebab melakukan itu ciri khas madzhab ahlussunnah ngenderekno dawuh Nabi kita tidak pernah mengkafirkan orang Islam yang karena melakukan dosa. Wong Islam ono sing ranten nek ono sing tahu masing tetap kita ora darani dadi kafir. Senajan kita mungkin darani fasik. Umpama kita darani fasik lah tetap darani soto. Tinggal ya kaidah wala nukafiru bidan. Jadi apa wala nukafiru. Kita tidak pernah mengkafirkan karena dosa. Wala nusijulan orang ngetokno kita ing mangkola lain. Wah, ora kita tok nominal Islami sangka agama Islam diamalin sebab nglakoni amal tertentu. Jadi kita tidak pernah mengeluarkan orang menjadi tidak muslim
dari muslim menjadi tidak muslim hanya melakukan dosa itu aliran-aliran yang keras itu. Orang Islam dan tenar kafir, bang dia Jumatan, kafir, gak sholat. Kita orang seperti top Islam, salah contoh sholat. Ya kita salah nggak sholat, tapi rasa darah ini. Jelas sih kaitnya apa? Wala nukafiru bidambin, wala nukhriju minal Islam. Ya, buat jelas ya. Dan ini hadis-hadis sahih. Ini riwayat kita atau riwayat TPR. Awal jihad itu perjuangan umatin kudu terus membuka asani Allah, membuka asani Allah. Mulai nugas nona insan sapa Allah illa yuqatilat maka yang permateni sapa akhir mati insan ada jalan. Terus berjuang itu wajib nganti somben ana dajjal. Kecewa kaya apa be pengurus masjid ya tetap berjuang senang. Kecewa kaya apa be acara ngaji itu berjuang murid-murid. Senajan to dunya gone kecil. Ya jajal kayak pengajian geden. Sawangane enak geden siar. Panitia ini jarum ya parang ini Cina di pabrik parang di kafe. Kecewa karo cara wong waroki. Tapi itu yang anak kudu banget. Mantau-mantau sithik. Dadi ngenteni acara ikhlas. Urunan 10.000. Paham ya? 10.000 terus bila kiai cili-cili angkam dan dihamdani. Temane lek mati ge bagi. Bagi tentunya mau mampir ke BG. Dengan perbanati nabi. Ngapa lagi? Pergi pun. Pun balas aku nek masak kantor mboten pun. Nah, ben Islam di model. Akhir gedang yo golek sepon. Saya berbarang apik, gua anggere gedang yo ngecewa. Tapi di gua anggere barang apik kudu terus. Ya dhewe nek pokoke cek baron kana obat. Ngerti mana? Iya tetap ono seleksi, tapi ora usah batalo acara. Asli, acara tentu ya ada. Jadi kalau hormat tamu, ngoten niku. Kalau bolak-balik ngomong, kalau termasuk kiai sing rapati seneng. Jenazah ngandung rumah tamu gitu. Mergo kula pikiran lu sederhana dene hamdan. Rumah tamu ya ibadah, jadi kula nggih biasa mah. Iya ibadah wong ora iso sempurna. Saya tak bedheki. Misale kula kena apa nganti saiki ra dolan ning hamdan. Hamdan iki hormat aku mbek dosane nyentak bojone iku bae. Kula nembe cerita, kula jarang dolan ning santri. Kula kapok. Lu juga orang tulen, bukan karena sombong. Om desa nak didolani kiai ini tak patek. Mesti kapan tau ngalang. Masya Allah kesempatan terus hilang. Hilang boleh belanjanan, boleh bujune kadang bujune ora ono. Jadi perma enggak niku hilang. Padahal berapa jam? Wes, berapa jam ngomong menit bujune teko, cek kok sawah katokan. Aduh cek. Baru nyentak anak itu kok kopi ngono. Wah, itu nyentak anak, nyentak. Riwari, jadi bojone adus, jadi itu riwari. Dan mau naik no kompor, gasin tak. Kadang yang desa berhubung aku dianggap kayak gede. Yang desa itu kalau makanan yang pantas gak gugus, akhirnya tuku sing tradisi 7 kilo. Barang orang kan kalau betul siapa ini? Ibadah dolan wong-ngelo. Antara ganjaran silaturahim, pelayone wong badi ora kan. Jadi aku mulai jogo. Jadi itu kedulan yang kiai itu gampang kabeh. Kiai itu sama rata-rata kiai. Kulo ini kayak rata masuk kiai sudah. Kulo itu perdusan. Santri juga wae kalau dia kopi onten. Oh kiai itu temenan kan. Wantri lanang agar bawa agar punya wae. Wong awam jujuran. Sing sugih lah bingung. Sing larang sing sugih lah. Wong sugih desa kan dolan di pembantu. Mung di pembantu kon ning sawah kon ning opo, meneng omah tepra ono. Misalnya ono mak-mak sitok sing wangi pas bangun to, pokok pelayon, aku udah krungu tamu ning. Kadang njak nang mejane ono katoke anake. Lah ya ku nak mbok pritungno, ganjaran silaturahim ambek bikin kegaduhan iki wae endi lho. Ana aku diambil Hamdan iku urung gelem. Perkarane iku ono kegaduhan gak kira-kira. Diambil ono kegaduhan. Iya bisa. Ganti Mas. Jadi itu diri deh, baru jarang jalan. Tapi nak terprogram, rencana kalau kulo, masih rencana itu. Tapi juga ngatur kulo, haram ngatur dia, besok gede. Misalnya terprogram gini, ada acara ngaji, terus dia kayak gambaran acara ngaji, Adriana terus Hamdani, bawa permatamu kayak kopi, kan lebih gampang. Orang bulan kita nih, kok bisa bilang kok kangilan bangunin, tapi nak jajan, kulo itu jajan orang bisa hidup. Ya belum disuang berbagi mogok terus hilang kan? Iya niat.
Ya itu nak misalnya terus ngon saya belum, misalnya mau kurang terus utang malah dalam bintang lulas. Nak ting Purworejo, kalau tahu dolan santri mempan di pondok, ya podo pelajaran tapi beda payune, ya podo akhirnya nggak apa. Berhubung ono kecelok, aku dari ini wong kecelok wong alim. Pade polane dijak kabeh ben iso saling podo ya ini. Terus ngerti gue tak ngarah dolan suwi, mesti maling semua tak jam. Di bareng ni mogok mobil. Teko go pali padene misanane anak itu kuwi iki dituari. Ono sing nangis bareng dadi dolanan di. Sok lek mulai. Orang tapi ora perkara melarat, perkara golek barokah. Wah aku tau roh dhewe anak orang sing tak urus dibuka. Mana njati kan gak berkebutuhan kenal wong alim, turu. Iyalah tidak bikin tegak. Terus kemudian aku rakam dolan santri ku mikir. Tapi saya alhamdulillah kira hati lumayan untuk terprogram loh. Kira hati kan saya. Tapi anak kejadian yang mau ke uang kejadian paling 2 jam sebelum acara. Ya itu keningnya kan, kok ngamal api, tapi kan itu nak pembantu, nak pembantu kok pembantu. Mana kulon nanti tamu sering rapati cok, jadi kulon kali kita mau agak terus, bisa tapi mungkin frekuensi dalamku ekstra. Jadi format tamu untuk ganjaran, tapi frekuensi ngel-ngel dalam rapati ganjaran mungkin ngelo, bias dengan wae, dengan yes, tidak betul dan ditamu misalnya duit sama. Ya format kopi kan gampang. Enggak angker berlebihan tinggal ngalong ngake itu hebat kok. Quran ngomong bangga ngapik lang ditutup wala ta'asadu ber. Karena kalau berlebihan korbannya apa kita? Misalnya format kamu berlebihan, misalnya ini kamu ditamu Hamdani kecelok Kiai Kudus. Tuh kono sakit. Mungkin aku duit gak masalah, tapi santriku pelayan morosidan dengan bakal satu itu sangat kilo mungkin. Nah, semua santriku kadang Kiai ngono suku. Ya sih mutus kita. Ini kan hormat tamu tapi bikin kegaduhan, apa? Iya, nanti KPU wala tak dojo. Sholat tak barang apa? Nak bikin kegaduhan sosial yo, kan ngurangi. Nabi gua khusuk-khusuk wong. Dewi Nabi aku sholat, aku senang pangeran. Yo apa suwi karepku jane. Aku pengen suwi, aku nek munajat mbek pangeran pengen suwi. Terus aku krungu cah cilik nangis. Setelah sudah tetap tapi dia tersiksa dengan ketemu. Kayak apa baiknya sholat? Sholatnya Nabi kayak apa baik? Iku di kesusahno demi nangis aja. Imam Hamdani sholat ramji bener gaya nih suwe nih. Suwe agak ngelamun nang. Nabi sholatnya nih bener nih. Paham ya? Iku kan orang cilik nangis dipercepat betul. Mana juga? Anda ruang apa? No. Lebar ngopi wis apik iku tetep lakoni la yuk tidur reso batal ing barang apik apa jauh rujak iki laku te wong lajut wala adil lan ana adil wong. Dadi barang apik lakoni. Cek ana wong lajut, cek ana wong adil jange ngene. Nak daerah iku sakake wong saleh kabeh terus barang apik mandek ya ora. Cek wong wis apik kabeh barang apik tetep jalan, cek wong lajut kabeh barang apik tetep jalan. Karena agama ini biar jelas. Saiki wong elek kabeh ora mesti elek terus. Indonesia dhisik ra hidup. Ngerti-ngerti saya itu umat terbesar Islam di dunia itu Indonesia. Dari situ kecil itu uang raposo itu biasa. Bisa uang katoan cekak raposo dia iki wisin. Saya iki uang tua itu wajib raposo barang anak melak TPI bapak melak poso wisin. Bapak iso maca Quran anak hafid itu wah. Itu melak program ikro. Wah, melak yang tua melak nah. Di bahwa agama ini punya harapan. Bapak iso apa kok anak poso. Kalau yang gua, nabi ya, gua ikro. Dulu tuh orang gerana yang fasik nih, saya udah mesti fasik kan. Gerana yang banget mesti saat ini mesti boten. Gerana dulu penuh harap, bagi penuh. Artinya saya ini misalnya kecewa tanggamu fasik, sing jamin apa fasik terus so. Mana Dewi Nabi lah, yuk tilu ruja irin wala adlu adilin kebaikan harus jalan terus, gak boleh dibatalkan. Cek ono wong lajut, cek ono wong apik. Ya kadang daerah tertentu ora berjuang untuk nganggep wis apik lah. Dari gue jadi tanggane Mbak Arwani buat tanggane Mbak. Sehingga akeh kiai rasa mikir agama yo keliru. Fungsinya Mbak Mun tetap beda dengan fungsi kamu. Mungkin Mbak Mun ngurus yang besar. Tapi nek kreatif mungkin ngurus petani sing ngaji Mbak Mun rawani ngaji di BH. Misalnya makhraj sing niat ngapal Quran ngaji di makhraj Mbak Arwani. Wong awale wong awam ora ngapal Quran kan cukup kan.
Tapi jangan berhenti melakukan kebaikan hanya karena ada master besar. Bang ya. Coba kayak misalnya naruh anakku mau mulang kitab mau nulis Pak. Aku mulang kitabku, dulu kan iso mulang pesolah. Muka aku sih kan mulang sholat. Tangan kira-kira gambarannya. Tetap mulai di daerah manapun itu tetap hidup. Kebenaran harus bisa. Paham ya? Kulo ge biasa kaya ora ono apa-apa. Wong kulo sing alime biasa. Kulo dituduh bid'ah tenang mawon. Arti tenang mergo tak anggap wis biasa mawon. Nabi mawon nanti dituduh napa? Bid'ah, ora usah semangat. Hujah ahli sunnah. Ora usah hujah, biasa mawon. Tapi saya pastikan bahwa ngoten niku biasa. Mulane kula suwun nak sampean dadi kiai, dadi ulama aja geman monis wong Islam sing lagi susah. Iwau misalnya tarawih biasa, nak takoki tiyang tarawih sunat iki sunat, Ramadan pisan ya tarawih. Ya tapi tiyang niku mboten tarawih padahal ngeten-ngeten. Ya apik nak dene menawa apik ra tarawih mbaya mergawe sing ngoten. Sebuti to jenengan ngendikan kok ora jelas. Ya ora jelas kowe malah dadi pangeran geruang ape mbok hukumi somongi ngono. Nah, kalau bapak riyen ngoten, nek ana wong brengkel bapak ngoten. Mbah aku dhewe ora pangeran dadi ora mendesak ngukumi. Lah aku pangeran tak hukumi, ora pangeran ada ngukumi bar ora wis dari bapak. Nah, kita ini kan ndak Tuhan, ngapain toh mendesak ngukumi orang lain? Kita tidak ahkamul hakimin jika kita. Kan kita ini anak analis, tukang analisa iku mergo hasud, mergo drengki. Mergo kowe lagi dadi imam, dadi nak sing traweh sithik keberatan. Jajal kowe di rival kiai sing kiai ku sing makmum sithik terus kowe seneng. Wong langgar iku sing makmum sithik, pancen ra senengi wong kiai ku. Nak sing makmum aku akeh, pancen mbok ancam ra akeh. Wape mbok ancam. Mulane kula niku biasa traweh nak teng langgar kula padahal langgar kula nu paling kathah sing traweh. Tapi iki sene tak gandani mak. Nak wonten udzur, nak wonten udzur ya mun satraweh mak mun dipaksa. Mosok Gus Ramadan pisan gak nak wonten udzur ki prei ya meniku. Ya perkara niku khase ulama iku aja sampai wajibno barang sing mboten napa wajib. Itu berat. Nggih napa? Berat. Nah, mulane iki sirine kena apa Rasulullah gak tahu azan. Jadi adzan be imam ku apik. Adzan. Nah nek nuruti sunah Rasul lah. Nak ngono ora usah adzan, mergo Nabi ku ora tahu. Adzan, edan kabeh sak donya. Lah nek kepengin persis Nabi ke jogeman adzan, mergo Nabi gak tahu. Adzan. Dadi nak terus kula aja dadi makmum mergo Nabi ku dadi imam. Terus piye donyane itu dadine? Mergo alasane sunah Nabi. Nek kula suwun biasa mawon nggih, sementing aja maksiat. Mun nganti kula sing dilarang Islam niku maksiat. Mane kula gadah guru nek ana santri tirakat poso mboten seneng. Sing penting aja maksiat. Kowe tirakat terberat ku sing penting aja napa? Maksiat. Barang-barang sunat itu dilakoni ya kena ora ya napa? Mulane jare Imam Nawawi, hadis paling jelas ning liyane kewajiban hadisul Arabi. Iku wong Arabi wan wong goblok, baru kayak goblok nak takok vulgar. Ya Rasulullah, saya ini mau tanya kamu jangan tersinggung. Jadi dia datang dari Bedui takok, ayukum Muhammad, sapa di antara kalian Muhammad? Terus dari sahabat-sahabat yang paling ganteng, dan dia takok, ya Muhammad si jangkar den, saya ketemu sama utusan kamu. Terus utusan kamu bilang katanya kamu itu Rasulullah, benar ya kamu Rasulullah? Iya saya Rasulullah, gak kurang ajar tuh ya betul. Terus kata utusan kamu, katanya dalam aturan agama kamu itu saya harus sholat 5 kali ya satu hari. Ya, pas 5 kali ya. Dia sumpah, wawah la azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan saya tidak akan nambahi dan tidak akan ngurangi. Tiap Nabi nyebut dan puasa Ramadan, ya. Enggak ada yang lain, enggak. Yang wajib hanya Ramadan. Demi Tuhan saya tidak akan ngurangi dan tidak akan nambahi. Kau wadah pokoknya dinyang pas, pokoknya kabel dinyang pas. Jadi itu mulai tentangnya, tapi dawai Nabi apa? Aflaha. Jadi orang itu bejo, wong itu dakhalal jannah. Padahal janjilah azidu ala dzalik wala angkus. Tiap diwarai Nabi, demi Tuhan saya tidak akan nambah, tidak akan ngurang. Nanti sama Joni Rukulo maghrib ya pas, isya ya pas. Kalau sering damuk bojo kula, Gus, ulama mbok kopiah abadiyah. Aku iku dhek ijek eling hadis Arabi.
Tapi sama aja niru kula ya. Tenan kula amun tiru mboten sae. Tapi kula ya ora perlu niru jenengan. Dadi itu kan itu bahaya kalau saling niru itu bahaya. Kalau saling niru artinya akan KW kan. Kalau KW1, KW2 kan masalah. Jadi enggak usah saling nopo niru. Terus tenggene Thariqah Mulamatiyah itu dulu ada Thariqah era Imam Sa'roni sebelumnya. Makanya di Manaqib ada ya Mulamatiyah. Itu ada Thariqah orang-orang soleh yang enggak pernah sholat qobliyah. Gara-gara dia itu hidup di satu komunitas sama masyarakatnya itu pekerja. Dia hanya sholat fardu saja. Tapi udah jadi wali. Gara-gara mensyariatkan tolabul halal itu fardun ala kulli muslimin. Sementing wong do kerja golek rezeki sing nopo halal. Sakniki walian, wong korupsi bangun masjid, bisnisnya gelap apa ya senengane umroh. Dadi tolabul halal rapati diperhatekno, tapi sunnate artis rezekine komblodor yang kok hasilnya tinggal umroh. Macam-macam. Sunat-sunate digebut. Ya wis mbah sawalam muga di sepuro pengira. Mergo cari ruhen nak ayu pantese kok ora disiksa Gus perkara. Kula cek eling kula di kanca santri ini, santri jan santri kula. Oleh kadang iki wong ya bener. Dene delok film-film Amerika lho, film-film kados. Dene senengane delok film barat, kados Titanic, Sandra Bullock, senengane delok film. Pas iku perang Irak. Dene ngakoni mbek ngaji kula, santri kula. Gus kula badhe jujur mbek jenengan, tapi ampun seneni. Tiyang Madura. Dadi nate melok ngaji kula teng mriki, ngaji mahal riyen. Apa, Jeng? Kula nak ndelok Jos Bus, Gus. Iku kowe tok kafir harbi ne, Gus. Tapi nak ndelok wong kafir ayu bintang-bintang film kok koyo ora harbi, Gus. Kurang ajar. Ternyata, Gus, ngukumi harbi yo butuh elek barang, Gus. Ya kita ini kan punya nafsu. Punya apa? Nafsu. Ya mulane nak kowe ana pembantu, kok mecahno piring. Iku mbok amuk mesti ra krana pecah piringe. Mergo wis mecahno piring mbek elek. Paham ki? Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno piring lah. Lah saiki lho Mustofa wis iso bayar lho guyu kok. Artinya ngene, ketika kowe dedale, kenapa mus pembantu mbok amuk? Lah yang nyekel piring hati-hati Gus ana tamu mecahno piring. Mesti mbek elek. Mergo umpama sing mecahno wong ayu, sing kowe berharap cintanya, kowe iso ngamuk. Berarti salah mecahno piring ta eleke? Eleke cuma ke bebas sok suci, salah ya krana mecah napa? Piring. Ya gak usah munafik akoni. Iku nak jenenge manusa. Tekan nyebut alasan wae kadang bodoh. Saiki ana wong katokan cekak numpak GL, cahe wayu numpak cekak, numpak GL. Terus kowe anake sapa? Wong kok luput suwuk. Mergo ora dulur. Ora keluarga. Jajal iki misale anak. Gusti jaran sepurane sing jembar. Padha salah, tapi hukume itu. Kowe nek ora bocah enom ning perapatan gak wong liwat kan muangkel. Bocah ning perapatan gak wong liwat. Suatu saat kiai iku dikabari niku wonten putune jenengan. Muga-muga di sepuro pangeran. Piye wong padha ning perapatane bareng krungu putune. Lah itu sing dialami Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi Nabi Ibrahim kalau cerita niki cerita ben nggih pelajaran nggih jenengan bahwa kita meskipun nahi mungkar itu mesti ana nafsune. Nggih nahi mungkar wae ana napa? Nafsune. Nabi Ibrahim ini cara kitab hikam nggih. Ning gone bab tiyang sing mukasafah kok gak di rahmat al-ilahiyah itu dianggap maring rusak Islam. Nabi Ibrahim diangkat pangeran ning alam malakut. Bareng diangkat pangeran ning alam malakut dipertontonkan sama orang-orang yang tukang maksiat. Terus Allah tanya Ibrahim, menurut kamu mereka yang tukang maksiat diapakan? Bunuh saja ya Allah, karena mereka makan dari rezeki engkau tapi maksiat engkau. Mbak pangeran dituruti dipateni. Sampai 3 kali kejadian, ya maksiat itu mulai zina macam-macam lah, pokoknya yang enggak bener-bener. Mbak pangeran dituruti. Suatu saat walhasil Nabi Ibrahim itu kok nyembelih anaknya Ismail. Anakmu sembelih Ismail. Protes habis. Wa samratu fuadi itu buah hati saya Gusti. Kok kon jenengan kon nyembelih ku piye? Kowe keberatan nggih keberatan Gusti niki anak kula. Jawabe pangeran kowe gak eling zaman tak angkat ning alam malakut. Nek ana wong maksiat ngene-ngene mbok kon mateni tak turuti. Bareng aku ngongkon kowe kok mbok pikir.
Kowe pas ngongkon aku ora tak pikir, ora usah ngongkon kowe kok mbok pikir aja. Terus Ibrahim jawab, "Lah niku anak kula Gusti. Wong-wong iku ya kawulaku. Masa aku gak gelo ke usul mutan mateni." Lah saiki ketok. Bener cerita hikam iku ketok. Pokoknya yang berwong mukmin mesti bejo. Fakul salamun alaikum. Merkota tabarok hukum ala nafsihi rahmah. Kata bos mesti ano ekodo mesti ano sabarok hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soalnya yakin lah, soalnya anggar ngaji, anggar soleh, mesti kata barok hukum ala nafsihi rahmah. Enggak kok mamang mlebu neraka itu berarti setan. Semantep ae ra bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Enggak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah apa? Ora usah mamang. Lah iki keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis kowe yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu tak pegang kuncinya, no? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nah swarga kan nggak kunci nih, mestinya harus ada data, no? Posisinya, no? Terus ini Sherlock, no? Terus ini GPS. Masa orang kuncinya orang alamat kan nggak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat, mbak agar roh aku roh. Alamatin rokok jelas medit itu tak jelas. Karena medit dekat-dekat situ, no? Ya kan bakhil, qoribun minanar kan at-taqiyyu qoribun minallah, qoribun minal jannah wal bakhilu baidun minallah, qoribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka, ya medit dekat-dekat situ. Jadi alamatin rokok no? Medit. Agar medit ya sudah dekat. Jadi di kawasan situ, no? Jadi gampang kan kita takok alamatin rokok itu. Nah alamatnya wali ya koribun nawa ya deket-deket situ. Jadi mau ngaji syukur-syukur tiap ngaji tiap apa ayat yang tak apal tak wajo kondang tenang. Apa lo hati ojo simaan tok hati. Ngumpul lomba. Dawai pangeran eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawai pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas. Nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seolah lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa anzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsyaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin atau orang kafir? Enggak jauh gitu. Orang mukmin. Ya sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya, ini masih jalalan ya. Ganggunya kira paham ya. Mengenai sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham ya? Jadi hampir aku kok cocok terus ya saling mau Gus kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji, kan wis padha, no? Ya, jadi sering ngaji kok. Sinau. Kok ternyata keteranganku kok podo. Ya wis langsung mulai ono podo. Ya, lah narasi sinau terus pinter ning kere malah ngeklaim laju. Malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang subur, no? Kalau baleni malih. Saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca selalu. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaruna ila rabbihim, dikirim menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya gambar sa'an itu gambar faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama, al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini, lalu maknanya apa? Nah kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya
nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya, khatam betul apa enggak? Iya Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rodok bodoni itu. Wes dibaca buanter sing nyemak ya mau ndelok pojoke tok. Mergo kebanteran. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Sayyid Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Sayyid Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, Kila 1000 kali. Tadi berapa semua? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampai tadi berapa? 800 juta. Wah ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Sayyid Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa wa ibnu Uftin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? 800 juta. Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan gitu. Ya, sudah susuk ini, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad Al-Khiyari fi fawaitihi an Khudzaifa marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan banyak-banyak. Nah ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar sak terusé ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal misnawi bisiddati fi hadisiha i'timadan ala anna hadha minal fadha'il allati yutasahalu fiha faman sa'a yasta'milaha roja'a khusulama fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyaqqah pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqah somadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah
Kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak moco, saya keluar. Bapakmu wong liya kok moco, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas. Saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatullah. Itu tidak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah, kata. Yang ada itu awaladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau tidak ada usaha, kata. Akhirnya anaknya dhewe tinggi terus nggih. Akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya, anaknya mau melebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan auqiyayin sholihin tapi awaladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang iya harus seperti itu. Nah, terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu diburu baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abu Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafatkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan As-Sadili karena alasannya tadi yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfari. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahda. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini. Karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Halati maring mengkono-mengkono keadaan. Yauma idin ing dalam dinane ikilah zulzilatil ardi. Lafat yauma idin badalun dadi batal min ida sangit ida. Wajaba dijawab ikilah ida iku lafat tuhaditsu akhbaruha.
Nyeritakno apa arat akhbaroha ing cerita-ceritane arat. Tukhbiru tegese nyeritakno apa arat bima kelan perkara umila kang den lakoni apa ma alih ing atase arat min khairin sanging kaapian apa wae wa syarren lan kaelekan apa wae. Arat nyeritakno bi anna rabbaka auhalaha bisa babi anna rabbaka. Kan sebab saat temen pengiran sira iku auha iku maringi wahyu sapa rabbuka atau nugasno apa sapa rabbuka laha maring arat. Amarat sing utus sapa Allah ing arat didalika kelan mengkono-kono zalzalah. Fil hadis iku tetep ing dalam hadis te ana riwayat tasyhadu ala kulli abdin. Utai bumi nyekseni ning saben-saben wong au amatin, budak au amatin to amat, nggih sinten mawon bikul 5. Lan sakabehane perkara umila kang den lakokno apa ma ala dzaliha ing atase gegere arat. Yauma idin ing dalem dinane zulzilatil ardu yasduru metu sapa annasu boro-boro manusa. Manane yan sarifuna tegese bubaran sapa annas. Bubaran min mauqifil hisabi saking nggon hisab. Oleh bubaran astatan hale beda-beda. Mutafarriqina tegese prenca-prenca. Mulane fa'akhidhu dzatil yamini monggo te wong sing ngambil arah kanan iku ilal jannati berarti menuju swarga. Wa akhidhu dzati shimali te wong sing ngambil arah kiri iku berarti lan ari maring neraka. Liya ora supaya den tontokno dipertontonkan diperlihatkan sapa kabeh amal ing ngamal-ngamale kabeh. Manane ijazah tegese den werono ing piwalese amal. Menal jannati sing swarga awin ari ton neraka. Terus kesimpulan